Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya berada di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini di hari yang berbahagia ini saya akan menunjukkan suatu stasiun yang sangat bersejarah di Kecamatan Modo ini, yaitu Stasiun Modo yang sampai saat ini masih tersisa jejak-jejaknya, teman-teman. Dan seperti biasa saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan yang berada di area Stasiun Modo ini, teman-teman. Oke teman-teman, membalikkan kamera dimulai dari sekarang. Ya, sebelum saya menunjukkan Stasiun Modo kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, saya telah menemukan sesuatu hal yang begitu istimewa di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, yaitu suatu harta karun yang sangat begitu luar biasa di kalangan pecinta sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia, yaitu harta karunnya adalah rel kereta api yang masih tersisa di Kecamatan Modo ini, teman-teman. Luar biasa sekali. Bila mana ada rel kereta api yang masih tersisa di tempat ini menunjukkan bahwasannya peranan dari masyarakat Kecamatan Modo itu sangat berperan penting dalam proses pelestarian sejarah bangsa Indonesia ini, khususnya di bidang sejarah perkeretaapian yang ada di negara tercinta kita, Republik Indonesia. Luar biasa sekali, teman-teman. Jadi teman-teman, dari Stasiun Modo itu kalau kita mengarah ke sana itu nanti tembus ke stasiun dulu dan sampai ke Stasiun Ngimbang. Setelah itu sampai ke arah checkpoint terakhir, yaitu Stasiun Jombang Kota. Dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya, teman-teman, itu nanti tembus ke arah Stasiun Dradah atau halte Dradah kelasnya, dan sampai ke arah Stasiun Kedung Pring. Dari Stasiun Kedung Pring tembus sampai ke arah halte Nguwok, dan setelah itu berakhir di checkpoint terakhir perjalanan kereta api jurusan Babat Jombang, yaitu di Stasiun Babat sebagai checkpoint terakhir, teman-teman. Inilah teman-teman rel kereta api yang masih tersisa di sini, teman-teman, di Modo ini. Dan saya tadi menemukan kode-kodenya ini, teman-teman. Itu rel kereta api ini tuh diproduksi pada tahun 1920. Perusahaannya sudah nggak jelas apa, cuma tahunnya, teman-teman, di sini itu 1920 tahunnya ini. Dan untuk perusahaan SS, di sini ada tertulis SS ini. Sudah mulai aus, teman-teman, karena sudah 40 tahun tidak aktif gitu loh, teman-teman. SS itu singkatannya adalah perusahaan Staatspoorwegen, sebagai perusahaan kereta api era zaman kolonial Belanda dulu. Pak, luar biasa sekali, teman-teman. Masih tersisa sepanjang jalur ini, masih tersisa, teman-teman. Luar biasa sekali. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan yang berada di area Kecamatan Modo, teman-teman. Terlihat di depan kalian itu ada BTS yang menjulang tinggi ke angkasa, teman-teman. Kalau ada BTS ini berarti sinyal telekomunikasi antara kita dapat tersambung, dan saya juga dapat telepon dengan pacar saya, teman-teman. Karena ya kalau ada BTS kan enak gitu loh, sinyal telepon bisa nyambung gitu.
Dan teman-teman, seperti yang saya janjikan kepada kalian semua, bahwasanya saat ini saya akan menunjukkan bagaimanakah bentuk dari stasiun Modo kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dan teman-teman, sebelum saya menunjukkan stasiun Modo kepada kalian semua, saya akan bercerita tentang sejarah perkeretaapian yang dulunya menghubungkan antara kota Jombang menuju ke arah kota Babat, teman-teman. Jadi jalur kereta api Babat Jombang itu dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda BDSM, atau kepanjangannya ialah Babat Jombang Strontem Maskapai, yang bermula dari kota Jombang dan kemudian tersambung ke Ploso. Jadi jalur kereta api dari stasiun Jombang Kota atau stasiun Jombang BDSM yang sekarang telah menjadi kompleks pasar, itu juga tersambung ke stasiun Jombang Alun-Alun, teman-teman. Dan kemudian ke arah utara terus nyambung menuju ke stasiun Ploso. Dan kemudian lagi, teman-teman, dari stasiun Ploso nyambung sampai menuju ke arah stasiun Kabuh. Nah, dari stasiun Kabuh itu nanti berlanjut lagi perjalanan kereta api ke arah stasiun Kambangan. Nah, dari stasiun Kambangan nanti berlanjut lagi sampai ke arah stasiun Ngimbang. Ngimbang berbelok menuju ke arah stasiun Bluluk, dan dari stasiun Bluluk nanti berlanjut lagi ke arah stasiun Modo. Saat ini saya berada di Kecamatan Modo dan saya akan menunjukkan bagaimanakah bentuk dari stasiun Modo itu, teman-teman. Dari stasiun Modo ya, teman-teman ya, itu nanti berlanjut lagi menuju ke arah halte Dradah, dan dari halte Dradah itu berlanjut lagi sampai ke arah stasiun Kedung Pring, dan dari stasiun Kedung Pring itu berlanjut lagi menuju ke arah stasiun Nguwo atau halte Nguwo, dan kemudian berakhir di checkpoint terakhir yaitu stasiun Babat, teman-teman. Jadi jalur kereta api yang menghubungkan antara kota Jombang menuju ke arah kota Babat itu dibangun pada tahun 1899 oleh perusahaan Babat Jombang Strontem Maskapai atau disingkat BDSM, suatu perusahaan perkeretaapian swasta era Hindia Belanda. Dan setelah itu perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwasanya pada tahun 1916 BDSM mengalami suatu kebangkrutan, dan karena BDSM itu bangkrut, maka pada tahun 1916 BDSM diakuisisi oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda yaitu Stadspoorwegen, teman-teman. Inilah bentuk dari bekas stasiun Modo, teman-teman. Dari depannya seperti ini, sekarang dipakai menjadi konter, teman-teman. Ini bagian depannya. Nanti saya akan menunjukkan bagian dalamnya seperti apa. Kebetulan saya tadi sudah izin dengan tuan rumah, dan puji Tuhan tuan rumahnya itu sangat welcome sekali dengan kedatangan saya. Jadi konten ini spesial untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dan perlu kalian ketahui juga, teman-teman, bahwasannya latar belakang pembangunan dari jalur kereta api Babat menuju ke arah kota Jombang itu dilatar belakangi untuk jasa pengiriman hasil bumi berupa gula ke seluruh pelosok Indonesia. Dikarenakan pada jalur kereta api tersebut berdiri 3 pabrik gula yang sangat terkenal pada masanya, yaitu pabrik gula Ponen dan pabrik gula Ngelom serta pabrik gula Jombang Baru.
para penumpang kereta api pada zaman dulu, ketika jalur kereta api ini itu aktif, itu nyabrang dari stasiun, dari jalur kereta api di sana itu nyabrang sampai ke stasiun ini. Jadi beli tiketnya di sini. Nah, di bagian sini beli tiketnya itu. Saya akan menunjukkan loketnya seperti apa. Nah, ini adalah loketnya, teman-teman. Ini loket stasiunnya. Sampai sekarang masih tersisa. Itu menunjukkan bahwasanya peranan penting dari masyarakat di Kecamatan Modo dalam melestarikan dan menjaga aset sejarah bangsa ini, hingga pada saat ini kita bisa nikmati, dan kelak generasi penerus bangsa Indonesia dapat menikmati sejarah perkeretaapian yang dulunya sangat berperan penting melayani rute keberangkatan dari Kota Babat menuju ke Kota Jombang, teman-teman. Sampai saat ini masih tersisa loh berangkasnya ini. Saking, teman-teman, masyarakat Modo itu sangat peduli bagi sejarah, berangkas ini dari awal jalur ini dinonaktifkan hingga saat ini tidak pernah dibuka. Itu menunjukkan bahwasanya masyarakat Modo itu jempolan dalam menjaga aset sejarah bangsa Indonesia ini. Ini berangkasnya, luar biasa sekali. Jadi dulu, teman-teman, penumpang kalau beli tiket ya, teman-teman ya, ke mbak-mbak penjual tiket yang cantik itu begini, "Mbak, beli tiket dong, kemana?" "Ke Jombang." "Oh, ini harganya 50 rupiah, Mas." "Oh, ya udah beli 2 ya sama mbaknya yang cantik itu, nanti kita naik kereta dan sembari menikmati pemandangan alam yang begitu fantastis, nanti setelah sampai ke Jombang, mbaknya akan kuantar ke orang tua kita dan bisa melakukan ijab kabul di sana bersama para penghulu, teman-teman." Itulah guyonan dari saya untuk kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini. Luar biasa sekali, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, jalur kereta api Babat menuju ke Jombang itu dinonaktifkan oleh perusahaan jawatan kereta api pada tahun 1981 silam, dikarenakan kalah dengan moda transportasi lainnya. Saya sangat senang sekali berada di stasiun Modo ini, teman-teman. Jadi dulu penumpang itu nunggu di sini, masuk terus beli tiket ya. Sebagian sini tuh yang penjualan tiket biasanya. Nah, penjualan tiket terus nunggu belinya tiket di sini, dan ruang tunggunya biasanya di sebelahnya loket ini. Nah, ketika kereta api datang pada zaman dulu, maka penumpang bergegas untuk nyabrang jalan itu. Jalan itu masih ada hingga saat ini. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian semua, tetap terus cintailah bangsa Indonesia ini, dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita dapat berbahagia, teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu lestarikan cagar budaya sejarah bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini. Dan tentunya kalian harus waspada setiap saat keluarga Anda menunggu di rumah, teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, teman-teman. Itu yang sangat penting. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa setiap saat, karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita, teman-teman. Teman-teman, pada akhirnya saya Julius Kurniawan Kesianto dari Kecamatan Modo mohon izin untuk undur diri di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.